Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan belajar budaya alam Minangkabau. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ustazah, sebelum belajar, biasakanlah kita untuk membaca doa, kemudian sholat duha, murojaah hafalan, serta membaca Al-Quran. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua ya. Baiklah anak-anak ustazah, guru BAM di kelas 3 ada 4 orang ustazahnya. Nah, yang pertama ada Ustazah Dika, yang kedua ada Ustazah Yenti, yang ketiga ada Ustazah Dila, dan yang keempat ada Ustaz Lido. Nah, hari ini anak ustazah akan belajar budaya alam Minangkabau bersama Ustazah Dika. Nah, anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan belajar sopan santun menurut adat Minangkabau. Nah, anak-anak ustazah, fokus kita pada hari ini adalah sopan santun dalam berbicara dan menjawab pertanyaan. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak ustazah dapat mengetahui sopan santun dalam berbicara. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat mengetahui sopan santun dalam menjawab pertanyaan ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita. Nah, itulah anak ustazah tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu cara berbicara dan menjawab pertanyaan. Nah, dalam adat Minangkabau, kita mengenal adat basandi syarat basandi kitabullah atau Al-Quran. Nah, anak-anak ustazah seperti pepatah di bawah ini. Pareso dibawa turun, raso dibawa naik. Nan kuret iyalah kundi, nan sirah iyalah sagu, nan bayak iyalah budi, nan indah iyalah baso. Sakit de awak, sakit de urang, lama de awak, katuju de urang. Nah, maksud dari pantun di atas adalah orang yang baik menurut adat Minangkabau adalah orang yang baik budi dan basonya. Artinya, orang yang memiliki perilaku, perbuatan sehari-harinya dan kata-katanya sesuai dengan adat Minangkabau. Oleh sebab itu anak-anak ustazah, adat Minangkabau sangat memuliakan sopan santun, terutama sopan santun dalam berbicara. Nah, seperti yang kita kenal bahwasanya dalam adat Minangkabau itu kita mengenal kato nan ampe. Apa itu? Yang pertama, kato mandaki, yaitu berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang tua, dengan guru, kakak, dan sebagainya, kita harus berbicara dengan sopan dan penuh hormat. Nah, yang kedua, kato manurun, yaitu kita berbicara kepada yang lebih kecil dari kita. Bagaimana caranya? Cara berbicara kepada yang kecil dari kita adalah dengan rasa penuh kasih sayang dan tidak boleh seenaknya kita, seperti berbicara kepada adik kita. Nah, yang ketiga, kato mandata. Maksudnya adalah kita berbicara kepada orang-orang atau teman-teman yang sama besar dengan kita. Nah, ketika berbicara dengan teman, kita boleh bercanda, kita boleh bergurau, akan tetapi kita masih menggunakan sopan santun yang diajarkan oleh agama dan adat kita. Nah, dan yang keempat adalah kato maleren, yaitu kata yang digunakan ketika kita berbicara dengan ipar lisan. Maka kita akan menggunakan bahasa yang penuh dengan kiasan atau pantun. Nah, anak-anak ustazah, jadi intinya dengan orang yang tahu dinan ampe itu adalah ketika berbicara dia tidak menggunakan bahasa yang kotor, tetapi menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
Nah, anak-anak ustazah, intinya adalah kalau kita berbicara dengan orang lain, maka jauhilah kata-kata kotor dan janganlah menyakiti hati orang lain. Seperti pepatah Minang mengatakan, kok bakato pali haro lidah, kok bajalan pali haro kaki, bajalan renjanglah langkah. Nah, di samping yang disampaikan tadi itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita hendaknya berbicara dengan sopan, kemudian lemah lembut dan tidak sombong. Karena Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang mukmin yang selalu berkata keji, mengutuk dan berkata kotor. Jadi anak-anak ustazah, kita harus berkata dengan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak sombong. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus penuh perhatian dan tidak berkata atau bersuara yang keras dan membentak-bentak. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah menyukai yang lemah lembut dalam semua perkara. Jadi anak-anak ustazah, ketika berbicara tidak perlu dengan suara yang keras dan membentak-bentak. Yang ketiga, ketika kita ada masalah dengan teman atau dengan orang lain, maka kita harus menyelesaikannya dengan kepala yang jernih dan cara yang baik. Kita tidak perlu bertengkar dan lain sebagainya. Dan yang keempat, apabila kita berbicara dengan orang lain, hendaklah menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian, ketika berbicara, kita harus menatap lawan berbicara kita. Serta ketika menjawab pertanyaan, kita juga harus menatap lawan bicara kita. Dan yang kelima adalah, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka hendaknya menggunakan bahasa yang enak didengar, bahasa yang menarik, serta yang dikenal dengan adat Minangkabau, lemah lembut dan ramah tamah. Nah, anak-anak ustazah, itulah poin yang pertama. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu cara menegur teman atau menyapa teman. Nah, anak-anak ustazah, setiap kita di jalan pasti kita bertemu dengan teman kita. Nah, maka kita harus saling menyapa atau saling menegur teman kita. Seperti contohnya, ketika anak ustazah berada di rumah, berdiri di pintu rumah, lalu ada teman kita yang lewat di depan rumah kita, maka kita harus menegurnya. Dan lebih baik kita ajak teman kita untuk mampir terlebih dahulu. Nah, anak-anak ustazah, itulah poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu cara menegur orang tua atau guru kita. Nah, anak-anak ustazah, cara menegur orang tua atau guru kita adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sebagai contoh, ketika kita di jalan bertemu dengan guru atau ustaz-ustazah kita, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendatangi orang tua kita itu terlebih dahulu. Kita tidak boleh menyapa mereka dari kejauhan. Nah, jadi setelah kita mendatangi guru atau ustaz-ustazah kita, maka kita bersalaman dengan ustaz-ustazah kita itu sebagai penghormatan. Nah, anak-anak ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Poin yang pertama, cara berbicara dan menjawab pertanyaan. Anak-anak ustazah, ketika kita berbicara dengan orang lain dan menjawab pertanyaan orang lain, maka gunakanlah bahasa yang sopan. Dan ingatlah, kita harus menatap atau menghadap kepada lawan bicara kita. Nah, poin yang kedua, cara menegur atau menyapa teman kita. Nah, apabila kita bertemu dengan teman, maka kita harus saling menyapa dan saling menegur teman-teman kita. Dan poin yang ketiga, cara menegur guru atau orang lain. Nah, anak-anak ustazah, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, maka cara menegur atau menyapa mereka adalah dengan mendekati mereka terlebih dahulu dan tidak menyapa mereka dari jarak jauh. Dan ingat, ketika kita bertemu dengan ustaz-ustazah kita, maka alangkah lebih baiknya kita mendekati mereka serta menyambut dan mencium tangan mereka, karena itu adalah sebagai penghormatan. Nah, demikianlah anak-anak ustazah.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak ustazah, untuk tugas kita hari ini adalah anak-anak ustazah menjawab pertanyaan ustazah berdasarkan materi yang telah ustazah sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatian anak ustazah dan mohon maaf atas kekhilafan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.